Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak, yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan majelis kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala. Pembahasan kita insyaallah hari ini di pertemuan yang ke-31 insyaallah kita akan membahas tentang perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian dengan Yahudi. Akan kita langsung bacakan. Bismillah. Qala fasl wathiqatul mu'ahada ma'al yahud. Perjanjian dengan Yahudi. Qala al-musannif Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bil Madinah minal yahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wada'a, mengikat perjanjiannya. Membuat janji, membuat ikatan dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Wa kataba bidzalika kitaban. Lalu kemudian perjanjian itu dituliskan, ada dokumennya. Wa aslama habruhum. Alhamdulillahnya di antara mereka dari orang Yahudi ada yang masuk Islam. Dan yang masuk Islam di antara mereka ada pendeta mereka, ada tokoh mereka, orang berilmu dari mereka. Abdullah bin Salam. Di mana pendeta mereka yang masuk Islam, ahli ilmu mereka yang masuk Islam adalah Abdullah bin Salam. Wa kafara amatuhum. Adapun mayoritas mereka, maka mereka kemudian kufur, enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu thalathu qabail. Mereka itu kemudian di Madinah ada 3 kabilah besar. Sehingga penyebutan 3 kabilah ini adalah menunjukkan yang terbesar, bukan kemudian hanya 3 mereka saja, tidak. Wa kanu thalathu qabail Banu Qainuqa, Banu Nadzir, wa Banu Quraidzah. 3 kabilah besar Yahudi yang ada di Madinah pada masanya Rasulullah adalah Bani Qainuqa, Bani Nadzir, dan juga Bani Quraidzah. Taib. Kemudian qala hafizahullah al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang hal ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Poin yang pertama yang disampaikan oleh penulis hafizahullah, beliau mengatakan khasilu ma dzakarahul musannif anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam indama qadima muhajiran lil Madinah qama awalan bi thalathati a'malin ra'isiyah. Kesimpulan dari yang disampaikan oleh penulis bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah untuk berhijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan 3 kebijakan penting. Melakukan 3 hal penting setelah Rasulullah datang. Al-awwal bina'ul masjid. Yang pertama adalah membangun masjid. Kenapa masjid kemudian dibangun? Mengapa? Pentingnya untuk apa? Li'annahu raqizatul mujtama' al-muslim wa ruhuhu wa huwiyatuhu. Karena kemudian masjid itu adalah raqizatul mujtama', pondasi dari masyarakat muslim, wa ruhuhu, dan ruhnya, jiwanya ada di masjid tersebut, wa huwiyatuhu, dan juga identitasnya. Wa hadza taqaddama al-kalamu hawlahu. Tentang masjid sudah kita bahas sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Ini yang pertama, yaitu membangun masjid. Yang dibangun pertama Masjid Quba, meskipun kemudian yang paling berpengaruh barangkali adalah Masjid Nabawi. Selanjutnya watsani mu'akhatuhu bainal muhajirin wal ansar. Tindakan yang kedua, kebijakan yang kedua dari Rasulullah adalah mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Muhajirin yang datang dari Mekah kemudian dipersaudarakan dengan ansar yang kemudian mereka jauh lebih dulu tinggal di sana. Wa hadza sawfa ya'til kalamu anhu qariban. Pembahasan ini akan disampaikan setelah ini. Baik, belum ya.
Wa tsalits, kebijakan yang ketiga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kataba bainahu wa bainal yahud muahadatan khattiyatan. Rasulullah kemudian mengikat perjanjian tertulis. Perjanjiannya tertulis, ada dokumennya. Wa huwa ma asyara ilahil musannif fi hadzal mawdhi'. Ini yang kemudian diisyaratkan oleh penulis dalam pembahasan ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa qad harisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu bidayati qudumihi ilal Madinah ala iqamati alaqatin silmi bainahu wa bainal yahud alqatinina bil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sejak Rasulullah pertama kali datang di Madinah untuk mengikat hubungan yang damai, hubungan yang baik antara kaum muslimin di mana pimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Rasulullah menginginkan hubungan yang baik, hubungan yang kemudian didasarkan pada asas saling memberi manfaat, asas kerjasama, asas toleransi dan seterusnya. Wa kataba bainahu wa bainahum muahadatan khattiyatan asbaha ma takunu bil aqdil ijtima'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengikat antara Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin dan pemimpin Madinah juga ya, dengan orang Yahudi, itu kemudian perjanjian. Perjanjian ini tertulis, ada dokumennya, di mana perjanjian ini mirip dengan aqdul ijtima'i, dengan kontrak sosial. Mirip dengan kontrak sosialnya. Aqarrahum fiha ala dinihim wa ammanahum ala anfusihim wa ahlihim wa amwalihim. Rasulullah dalam perjanjian ini, dalam dokumen ini, itu kemudian mengakui hak bahwasannya mereka bebas untuk menjalankan agamanya. Wa ammanahum ala anfusihim, menjaga jiwa mereka tidak akan dibunuh, tidak akan disakiti, tidak akan diganggu. Wa ahlihim, begitu juga keluarga mereka akan aman. Wanita-wanita mereka akan aman, anak-anak mereka akan aman. Wa amwalihim, begitu juga kemudian harta-harta mereka akan aman. Syaritatun alla yuharibuhu, syaratnya hanya satu. Syarat pentingnya adalah bahwa mereka tidak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syarat itu dipenuhi, Rasulullah akan kemudian menjamin mereka. Wala yu'ayyinu alaihim, dan kemudian tidak menjadikan mereka sebagai target. Wa ayata'awanal jami' fid difa' al-mushtarak 'anil Madinah. Begitu juga untuk kemudian sama-sama bekerja sama mempertahankan Madinah dari gangguan musuh-musuh yang berasal dari luar. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, waqad awrada nasu hadhil wathiqah bituliha Ibnu Ishaq fi siratihi. Ibnu Ishaq dalam sirahnya menyebutkan tentang perjanjian ini. Dokumen ini disebutkan dengan panjang ya, dengan terperinci. Wa sahhaha bi majmu'i turuqiha al-'allamah Shadiq al-Arjun. Riwayat ini kemudian disahihkan oleh Shadiq al-Arjun, penulis sejarah yang masyhur ya. Beliau punya beberapa tulisan yang masyhur tentang Rasulullah, tentang Utsman bin Affan, lalu kemudian tentang Utsman bin Affan, lalu juga kemudian tentang Khalid bin Walid. Sebagian dari bukunya Shadiq Arjun diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, insyaallah. Kalau tidak salah beliau orang Mesir, aslinya orang Mesir. Kemudian Dr. Umari, Akram Dhiya Umari, dalam buku beliau yaitu Sahih Sirah. Akram Dhiya Umari aslinya orang Irak, dulu lama di Saudi, di Jami'ah Al-Islamiyah. Sempat kalau tidak salah menjadi kemudian dekan Pascasarjana kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Dan kalau yang info terakhir yang kita dapatkan, beliau sekarang di Qatar. Kemudian wa hassanaha Dr. Jasim Al-Aisawi fi risalatin afradaha lil hadithi anha. Di mana riwayat ini kemudian juga dihasankan oleh Dr. Jasim Al-Aisawi yang kemudian menulis tulisan khusus ya, membahas tentang wathiqah ini tadi. Wa awradaha Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir rahimahullah di Bidayah wan Nihayah menyebutkan hal ini. Wa lam yatakallam fi sanadiha aw mataniha. Ibnu Katsir tidak menyebutkan sanadnya, lalu kemudian juga tidak berbicara tentang sanadnya, derajat sanadnya Ibnu Katsir tidak berbicara. Au matniha, begitu juga matannya tidak, Ibnu Katsir tidak menyebutkannya. Bima yash'ur bi dha'fiha. Hal ini mengesankan bisa jadi riwayat ini lemah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa aslama habruhum Abdullah bin Salam. Ibnu Katsir di sini menyebutkan poin yang keempat. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Abdullah bin Salam masuk Islam. Qultu qissatu islamihi thabitatun fil Bukhari. Penulis buku ini, Dr. Hani Ahmad Fakih, menyebutkan bahwa kisah keislamannya kemudian disebutkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian waqad warada fi sunan anhu radhiyallahu anhu, di dalam sunan Tirmidzi insyaallah disebutkan
bahwasanya Abdullah bin Salam mengatakan, "Awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafala nasu ilaihi." Ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, orang-orang pada pengen ketemu Rasulullah. Wajar ya, tokoh penting datang. Fakuntu fi man ja'ahu, dan aku termasuk yang datang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ta'ammaltu wajhahu, ketika aku perhatikan dengan saksama wajahnya, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Wajahnya bukanlah wajah pendusta. Nabi Muhammad kelihatan bukan wajah pendusta. Ini poin yang keempat tentang Abdullah bin Salam. Poin yang kelima, waqad dzakara ba'dul baqitin anna adada man aslama minal yahud wa syarafa bi khusbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu 39 rajulan. Sebagian penulis kemudian ketika membahas Islamnya orang-orang Yahudi, mereka menyebutkan misalkan ada yang bilang bahwa yang masuk Islam totalnya 39 orang. Jama'ahum minal kutub al-mu'allafa fi sahabat, yang mereka kumpulkan dari kitab terkait dengan sahabat. Lalu kemudian dipisahkan membahas tentang siapa saja dari orang Yahudi yang masuk Islam. Ini poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, wa ma dzakarhul musannif an Yahudi Bani Quraidah wan Nadir wa Qainuqa fa hadhi kanat akbaru wa aqwa qabailul yahud fil Madinah. Adapun yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang 3 kabilah, Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, maka mereka adalah yang terbesar, yang terkuat. Terbesar dan terkuat. Bukan hanya mereka, tapi yang di Madinah bukan hanya 3 kabilah ini. Bukan. Sehingga penyebutan ini untuk menunjukkan yang terbesar saja, yang terkuat. Adapun sisanya masih ada yang lebih kecil. Karena itu, beliau hafizahullah mengatakan, wa kana ta'ishu ila jiwariha butun wa asyair yahudiyah asgharu minha fi amakin mutanatsirah minal Madinah. Dan kemudian di samping itu kemudian terdapat butun dan juga asyair, kelompok-kelompok yang lebih kecil ya dari orang Yahudi, yang lebih kecil dari Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah, di mana mereka terpisah-pisah ya, terpencar-pencar di lokasinya di Madinah. Ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh, waqad ikhtalafa fi usuli hadhil qabail. Para ulama berbeda pendapat, aslinya mereka itu siapa? Orang Arabkah atau bukan? Fa ba'dul mu'arrikhin yaqulu innahum kanu araban tahawwadu. Sebagian sejarawan mengatakan mereka itu aslinya orang Arab, di mana kemudian mereka lalu memeluk agama Yahudi. Ini pendapat yang pertama. Lakinnal aktsaru ala annahum kanu ibraniyin. Tapi pendapat kedua, dan ini pendapat yang lebih banyak, para ulama lebih banyak yang berpendapat ke arah ini, bahwa mereka itu orang Ibrani, orang Bani Israel. Qadimu ilal Madinah min kharijil jazirah, di mana mereka datang ke Madinah dari luar jazirah Arab. Mereka datang dari luar jazirah Arab. Entah datang dari mana ya. Summa tatabba'u ma'amuriril waqt. Kemudian mereka tabiatnya, karena tinggal bersama orang Arab ya, tabiatnya kemudian banyak mengikuti orang Arab, bisaqafah al-arabiyyah, dengan kultur kebiasaannya orang Arab, karena mereka tinggal di Arab ya. Fa asbahu yatakallamuna al-arabiyyah wa yatassamuna bil asma' al-arabiyyah, sehingga mereka berbicara bahasa Arab, lalu kemudian juga mereka ciri khasnya kemudian mereka kemudian menamai anak-anak mereka dengan nama-nama Arab. Sehingga pendapat yang paling banyak menyebutkan bahwa aslinya mereka bukan orang Arab, meskipun ada para ulama yang mengatakan aslinya mereka Arab. Poin selanjutnya, poin yang ke-8, walam takun hadzal qabail al-yahudiyyah ala wifaqin fi ma bainaha. Kabilah-kabilah Yahudi ini yang kuat ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, begitu juga yang lebih kecil banyak. Mereka itu tidak ada kata sepakat. Bal kanat yashubu alaqatuhum katsiran min at-tawattur wal idtirab wal khurub ahyanan. Sehingga hubungan mereka banyak ternodai dengan tawattur, dengan gesekan. Banyak gesekan, banyak masalah. Wal idtirab, dan banyak kegoncangan. Bal wal khurub ahyanan, bahkan terkadang perang. Bahkan kemudian sering terjadi perang di antara mereka. Terkadang terjadi perang. Wa sadaqallahul azim al-qail. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah berbicara tentang Bani Israel, wa id akhadna mitsaqakum. Kami ambil mitsak dari mereka, perjanjian dari mereka. La tasfikuna dima'akum, jangan kemudian kalian menumpahkan darah kalian. Wa la tukhrijuna anfusakum, dan kemudian tidak akan kami keluarkan kalian dari negeri kalian, min diyarikum. Tsumma aqrartum wa antum tasyhadun. Kemudian kalian berikrar, kemudian kalian bersaksi.
Tsumma antum haula. Kemudian kalian Bani Israel taqtuluna anfusakum. Kalian membunuh kalian sendiri. Kalau tidak salah maksudnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, mereka saling membunuh satu sama lain. Karena kita tahu di Madinah ada orang Aus dan orang Khazraj. Orang Aus dan orang Khazraj kemudian juga berperang. Sehingga orang Aus misalkan berperang dengan bekerja sama kabilah salah satu kabilah Yahudi, orang Khazraj kemudian berperang melawan orang Aus lalu bekerja sama dengan salah satu kabilah Yahudi yang lain. Sehingga ya mereka memerangi satu sama lain dan kemudian membunuh satu sama lain di antara mereka sendiri. Insya Allah maksudnya seperti itu. Waktu rihjuna fariqam minhum min diyarihim, dan kemudian kalian mengeluarkan satu kelompok dari kalian min diyarihim dari negerinya. Tadzaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, di mana kalian bertolong-tolongan dalam itsmi, dalam dosa, dan juga dalam permusuhan. Sehingga mereka banyak masalah, banyak hubungannya tidak baik. Banyak terjadi permusuhan, pertentangan, dan seterusnya. Sebagaimana juga kita tahu bahwa orang Aus dan orang Khazraj sendiri sebelum datangnya Rasulullah itu juga tidak akur. Banyak terjadi permusuhan di antara mereka. Orang Yahudi juga kurang lebih seperti itu. Kurang lebih juga seperti itu, tidak rukun. Kemudian wa kadzalika alaqatuhum bi jiranihim minal Aus wal Khazraj. Begitu juga hubungannya orang Yahudi, relasi orang Yahudi dengan tetangga mereka dari orang Aus dan orang Khazraj, kana yashubuha katsirun minal idtirab. Banyak kemudian diliputi kekacauan. Hubungan orang Yahudi dengan Bani Aus dan Khazraj, orang Arabnya yang ada di Mekah, itu juga banyak kemudian terjadi kekacauan. Wa kanat qa'imatan 'alal manafi' as-shakhsiyah, di mana hubungannya berdasarkan manfaat pribadi. Berdasarkan manfaat pribadi, mana yang manfaat itu yang dijalankan. Tidak ada kesepakatan di antara mereka. Wal makasib al-madiyah, dan juga kemudian hubungannya dibangun berdasarkan makasib madiyah, keuntungan materi, kepentingan materi. Wa muhawalatul istihwad was saytarah al-maliyah, dan kemudian tujuannya adalah istihwad was saytarah, menguasai, keinginan untuk menguasai. Menguasai apa? Menguasai ekonomi Madinah. Jadi tujuannya sekali lagi materi. Tujuannya sekali lagi kemudian uang. Karena itu hubungan mereka tidak baik. Karena yang jadi patokan bukan bagaimana membangun toleransi, kerukunan, kebaikan, dan seterusnya, bukan. Tapi lebih fokus kepada bagaimana keinginan mereka untuk menguasai ekonomi Madinah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani kehidupannya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.